wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Revanesia Hamatia dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang 1. Sejarah bahasa Indonesia, 2. Kedudukan bahasa Indonesia, 3. Fungsi bahasa Indonesia, 4. Manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia, 5. Ragam bahasa ilmiah. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Sowendi Melindo, bahkan keejaan yang disempurnakan oleh EYD. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada saat Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berdasarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiganya yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Fungsi yang terakhir yang dimiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Sebagai bahasa pengantar pendidikan. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. 4. Bahasa media massa. 5. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional.
bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Fungsi bahasa secara khusus yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, dan juga mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi IPTEK. Manfaat belajar bahasa Indonesia: 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 2. Melestarikan bahasa nasional. 3. Memudahkan untuk kita berkomunikasi. 4. Mengenal nilai luhur budaya Indonesia. 5. Menumbuhkan ide kreatif. 6. Mempermudah kita mengekspresikan pikiran dan perasaan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 8. Mampu meningkatkan cara kita untuk berbicara. 9. Meningkatkan daya ingat. 10. Melatih daya pikir. 11. Memperkuat analisis. Ke-12. Meningkatkan rasa percaya diri. 13. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Materi ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode atau pendekatan rasional dan pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia yang harus memenuhi syarat diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Kepatuhan gaya penulisan, gaya lisan, di mana kepatuhan gaya penulisannya bergantung pada bidang ilmu dan panduan yang digunakan seperti APA, MLA, Chicago, dan lain sebagainya. Ada pedoman tertentu untuk gaya penulisan, di mana ada kutipan dan format lainnya yang harus diikuti. Dalam presentasi lisan, bahasa ilmiah mencakup pengucapan yang jelas, penekanan yang tepat, dan penggunaan visualisasi seperti grafik atau tabel jika diperlukan.